Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Selamat wabarakatuh. malam, salam Selamat sejahtera malam, Pak. bagi kita semua, Bapak Ibu guru hebat. Kembali kita mengucap rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Kita masih diberi kesempatan untuk mengikuti webinar pada malam kedua. Bapak Ibu, izinkan saya berpantun sedikit. Selendang putri berwarna emas, Cakep, emasnya kuning di dalam peti. cakep. Sudah tidak sabar webinar malam kedua ini mau kita buka untuk dimulai malam ini. Iya, baik Cakep. Bapak Ibu. Untuk memulai kegiatan webinar kita pada malam kedua ini untuk mengambil barokah dari Tuhan Yang Maha Esa, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Terima kasih Bapak Ibu. Bapak Ibu, untuk menumbuhkan rasa nasionalis kita, izin saya untuk memutarkan lagu Indonesia Raya. Sembari nanti Bapak Ibu kita boleh menyanyi bersama-sama, boleh Bapak Ibu ya. Terima kasih Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu sama-sama yang terhormat, bersama kita ada juga Pak Sekolah ini, ada Ibu Rosdiana Samosir. Mungkin nanti ada juga bersama kita Pak Venaldi ya, kemungkinan masih dalam kondisi yang kurang sehat, mungkin nanti bisa bergabung menyusul. Bapak Ibu, pada malam kedua ini yang sudah tidak sabar lagi kita tunggu-tunggu, yaitu tentang kuisis ya, optimalisasinya. Adapun nanti agenda yang akan dibawakan oleh narasumber kita, Ibu Novasari Sianturi. Yang pertama adalah penyelenggaraan kuisis atau praktik langsung nanti tentang kuisis. Kemudian mempraktekkan cara menyelenggarakan kuisis dengan cara papermood. Nah, kemarin ini udah disinggung ya oleh narasumber kita. Lalu nanti ada juga tabok screen. Dan yang ketiga nanti mungkin menggunakan fitur AI quizzes. Langsung saja nih Bapak Ibu, sudah tidak sabar ya ingin mendengarkan paparan dari narasumber kita malam ini yang masih fresh nampaknya ya, yang selalu energik, baterainya tidak pernah habis. Ya, langsung saja kita persilakan
Ibu Nopasari Sianturi. Kepada Ibu kami persilakan dengan segala hormat. Terima kasih Pak Heri sebagai moderator. Selamat malam Bapak Ibu semua. Selamat malam. Masih semangat kan Bapak Ibu? Semangat. Nah, jadi di tengah kesibukan kita, puji syukur ya, kita panjatkan kepada Tuhan masih kita bisa bertemu kembali di webinar hari kedua. Masih tetap semangat Bapak Ibu, walaupun memang saat ini di daerah kami hujan ini Pak. Mudah-mudahan nanti jaringan juga baik ya. Bapak Ibu, tetap semangat Bapak Ibu, tetap selalu ingin belajar dan ingin menggali pengetahuan yang lebih banyak lagi. Oke, saya akan mulai dengan pantun. Tadi Pak Heri sudah pantun, saya juga harus pantun juga. Nggak mau kalah ya, Pak Heri ya. Boleh. Oke. Sakit perut jangan ditahan. Cakep. Karena banyak makan makaroni. Cakep. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan. Kita Cakep. bertemu lagi di webinar malam ini. Oh. Iya. Oke, Bapak Ibu, terima kasih buat waktunya dan memberikan waktu luang ya untuk malam ini, hari kedua kita webinar. Seperti yang saya sebutkan semalam ketika kita mengikuti webinar pembelajaran yang berkaitan dengan kuisis gitu. Kalau hari pertama masih setengah ilmu yang kita peroleh ya. Hendaknya kita kalau bisa lebih banyak lagi ilmu yang kita dapatkan. Bapak Ibu, kita langsung saja ya. Tapi Pak Eri nanti Pak Naldi sebagai koordinator Kombel ya, Kombel kita 68 apabila nanti sudah masuk diberitahu ya Pak Eri ya. Penanggung Oke. jawab, Bu. Penanggung jawab ya. Maaf, penanggung jawab. Oke, Bapak Ibu, semalam kita sudah buat soal ya. Saya harap Bapak Ibu sudah ada pencerahan ya Bapak Ibu, pencerahan nanti minggu depan saya cobalah kuisis model ini gitu kan. Sudah ada pencerahan, sudah ada bahan yang mau kita buat. Hari ini kita mau mainkan dulu. Soal semalam kan kita susun ada 10 kan Bapak Ibu. Kita mau mainkan dulu. Jadi silakan Bapak Ibu kalau ada dua perangkatnya itu atau satu pakai handphone, satu lagi pakai laptop boleh gitu atau dua-duanya pakai perangkat handphone boleh. Oke, saya akan bagikan kodenya. Jadi hari ini kita belajar penyelenggaraan kuis yang pertama, yang kedua nanti kita belajar tentang kuisis AI, kemudian penyelenggaraan kuis menggunakan paper mode, ya, paper mode, kemudian tabok screen, lalu nanti kita pelajari tentang bagaimana kita teleportasi soal-soal dari publik, ya, yang ada di kuisis. Baik Bapak Ibu, saya akan bagikan kodenya ya. Kita mau lihat dulu siapa ini peringkat pertama, kedua, dan ketiga ya. Saya bagikan dulu. Sudah nampak Bapak Ibu? Nampak di layar? Nampak ya? Sudah Bu Nopa. Nah, baik. Semalam kita buat soal ya, ini dia uji coba kuisis. Bagaimana kita menyelenggarakannya? Di kanan ini Bapak Ibu ada yang warna ungu ya, warna ungu. Kita klik di sini. Di sini ada 3 pilihan Bapak Ibu dalam menyelenggarakan kuis. Bisa kita klik kuis langsung, artinya kuis langsung ini kita langsung menyelenggarakannya di kelas ya menggunakan perangkat. Kemudian jadikan PR ini untuk tugas. Tugas bisa kita kirim melalui Google Classroom ya, yang semalam kita singgung, kita bisa sinkron ke Google Classroom. Jadikan tugas tapi dengan
ada rentan waktunya ya Bapak Ibu. Kalau yang review ini yang pakai tabok screen nanti, pakai review tabok screen anak-anak menyentuh infokus atau whiteboard, ya ini kita pakai yang review. Kali ini kita mau kuis langsung, ya. Klik kuis langsung di sini. Oke, Bapak Ibu. Kuis langsung di sini, ini ada ini ya pilihan ya Bapak Ibu. Yang pertama mode klasik, yang kedua mode penugasan, yang ketiga kecepatan guru. Jadi mode klasik ini yang sering kita jumpai ya kalau kita lihat media sosial ini paling sering digunakan. Kalau pakai penugasan itu pakai tugas atau PR. Kecepatan guru kita yang mengatur kecepatan guru ya. Kita yang mengatur soal soal demi soal berapa waktunya, berapa waktu ya. Ujian ini mode ujian ini kita bisa gunakan. Jadi ujian di sini kalau kita sudah pakai akun ID belajar yang super trainer namanya ya, super trainer. Ini ujian ini ketika anak-anak ujian dia nggak bisa buka buka contekan lain. Dia nggak bisa buka Google gitu. Dia hanya fokus ujian gitu. Jadi nggak bisa buka perangkat yang lain atau mencontek cari jawaban dari lain ya. Itu yang mode ujian. Mode tim, ini mode kelompok. Ya, kita bisa kelompokkan anak-anak pakai mode tim. Ini mode kertas, ini yang pakai paper mode. Oke, kita pakai mode klasik. Ya, kita klik mode klasik di sini Bapak Ibu, kemudian kita beralih ke kanan. Ke kanan kita klik mulai. Kita klik mulai. Ya, kita ulangi dulu ya Bapak Ibu, kayaknya dia ini belum merespon. Oke, kita mainkan. Langsung. Mode klasik. Mulai. Ini. Jaringan yang enggak ini dia, Bapak Ibu, bentar ya. Oke, mulai sekarang. Oke, ini sudah disediakan perangkatnya Bapak Ibu, biar kita coba. Sudah boleh. Jadi loginnya Bapak Ibu, login, klik kuisis, kemudian kuisis, nanti kan login kita pakai akun ID belajar kita. Akun ID belajar, nanti langsung masukkan kodenya ya Bapak Ibu.
Agak lama ya. Saya keluarkan dulu. Saya ulang kembali ya. Mungkin karena hujan di sini Pak Eri agak ini ya jaringannya. Maaf ya Bapak Ibu. Oke, mulai sekarang. Oke, ini Bapak Ibu masukkan kodenya. Di sini ada kodenya, ya. Nampak ya Pak Eri ya? Nampak Pak? Nampak, nampak Bu. Ya. Masukkan kodenya 804229. Silakan masukkan kodenya Bapak Ibu. Ya, login di Quizizz, kemudian masukkan kode, ya. Ini sudah, silakan masuk dulu, nanti pesertanya masuk, baru kita bisa mulai. Silakan Bapak Ibu. Ya, ini baru masuk 5 peserta ya. Baru masuk 5 peserta. Silakan Bapak Ibu. Oke. Sudah. Tampilannya menarik ya Bu Nova. Hmm, iya. Tapi masih sedikit yang masuk, Pak. Kita tunggu paling tidak setengah yang masuk biar bisa merasakan juga bagaimana anak-anak memainkan ini gitu ya. Iya. Jadi kita coba langsung. Biar kita tunggu dulu. Kita tunggu dulu. Ayo Bapak Ibu, kita silakan join nih. Kita nih, saya aja guru nih kan, merasa senang nih Yuk Bu Nova dicoba. lihat nih. Apalagi Ah, ah. siswa ya Bu Nova ya kan. Boleh juga Bapak Ibu keluar dari Zoom tapi dicatat ini kodenya. Mana tahu satu perangkat ya. Kita punya cuma satu handphone ya. Satu handphone boleh kita keluar dulu dari Zoom. Udah, tapi kita catat kodenya ini 804229 atau scan barcode juga boleh.
Sudah berapa Pak Her? Ada 10 kurang lebih. Oh, baru 10 ya? Iya. Mm. Mungkin Jaringan, Bu. itu Pak, eh, punya satu perangkat, ya kan? Iya, dan ada juga tadi yang jaringannya lemot kan, musim hujan ya. Soalnya di sini nggak hujan, Bu. Oh iya ya. Kami di ini Pak, di pedesaan. Di sini nggak hujan, Bu, karena saya dalam kamar kan, jadi nggak hujan. Enggak, karena di kota ya. Masih 10 ya. Silakan Bapak Ibu. Moderatornya juga boleh ikut loh, biar bisa merasakan. Saya sudah loh, Bu Nova. Oh ya, udah masuk, masuk 11 peserta. Kombel kita mana ini? Kok belum masuk? Ada tuh, Ibu Sawalina ada, Bu Alina, iya. Bapak Ripai ada, Ibu Lesti, Oke, sudah masuk 12. Nggak apa-apa, Pak. Kita Saya tunggu. ada juga. Bu Itu Bu Jumiati. apa? Bu Ati ya? Udah masuk ke sini, Bu Ati? 13. Paling tidak ya. Lagi coba ini Pak Heri karena memang Mm. hujan juga di sini sinyal. Oh Bu iya iya. Marda ya, Bu Marda, tolong disebut. Oh, Bu Marda ya. Semangat Ibu Marda. Baru bisa sinyalnya. Hujan hujan juga di sana, Bu. Iya Bu, tapi udah mulai reda makanya agak bisa sinyalnya. Oke. Oke, udah 17 nih, Pak. Sudah ya Pak Heri, saya sudah masuk. Nanti Bapak Ibu, kalau Iya, kita Bu mau Ati. menyelenggarakan kuis, jangan langsung klik mulai. Anak-anak dulu masuk, anaknya dulu masuk, masukkan kode, baru nanti kita mulai gitu. Kita tunggu anak kita, misalnya anak kita 25 dulu masuk, baru kita mulai. Nanti mereka komplain, Bu, saya belum masuk, kenapa mulai gitu. Sudah bisa kita mulai lah ini ya. Sudah 17. Ayo Bu Nova, udah nggak sabar ini untuk Ya, ngomong. nggak sabar ini Bu Marda ini, ya. Oke, Iya. jadi Bapak Ibu klik yang ini Bu, yang ungu. Setelah nanti anak-anak kita sudah masuk, kan tadi masukkan kode, ya. Masukkan kode tadi yang 804229. Nah, kemudian kita klik mulai, silahkan jawab pertanyaannya. Oke, kita mulai ya. Ya, dah, ini sudah jalan. Dia langsung nampak peringkat-peringkatnya ya. Nanti kita bisa sharekan ke Infokus. Jadi anak-anak semangat. Siapa peringkat pertama, peringkat kedua gitu. Nah, ini Bu Lesti nih, ya, semangat nih. Bu Emiriana, halo. Ibu Emiriana. Ini dari SMP 21, Pak. Ya, peringkat ketiga Bu Lastri. Ya, lomba-lomba ini. Ini yang membuat anak-anak kita semangat.
Oke, ini sudah ada Bu Meike ya. Ini dia. Jadi kita bisa lihat peringkat anak-anak gitu. Oke, ini berlomba-lomba ya, sudah berlomba-lomba. Oke. Oh, ini Pak Eri ya, teratas. Semangat, semangat Bapak Ibu. Kayak mana semangatnya kita malam ini, begitu nanti semangatnya anak-anak kita mengerjakan kuisis ini. Ya. Bu, untuk soal nomor 2 warna-warna pelangi itu gimana kliknya, Bu? Diklik, ditarik Bu, ditarik jawabannya ke tempatnya, kan ada kotak di kanan, ya kan? Nah, jadi jawabannya kan ada kanan kiri itu. Soalnya yang misalnya merah, tarik ke kanan, ke kotaknya kanan, baru nanti tekan jawabannya di bawah. Saya coba nggak bisa loh, Bu. Hijau. Ditarik dia biasanya Bu, ditarik dia ke kotak yang di pelanginya itu. Kan? Ayo, Bu, aduh. Bu. Ini Bu Nova untuk soal yang menggambar daun ini, saya kok bingung ya. Gambarkan dia sesuai dengan bentuknya, Bu. Itu kan kita semalam kan pakai pakai latar yang white, ya kan? Jadi kita hanya mau menggambarkan gitu, menggambarkan bentuk daun. Jadi anak-anak dilatih sesuai dengan garisnya itu menggambar bentuk daun itu. Ah, itu udah ada poinnya gitu. Kalau mendekati sudah ada poin. Maksudnya menggambarnya di sebelah mana ya kok bingung. Oh di daunnya itu aja, mengikuti Daunnya daun itu. itu, iya Oh benar. iya iya Bu Nova ya ya. Oke makasih. Ya, ya. Oke, ini sudah ada yang sudah selesai ini. Pak Heri sudah selesai. Ibu Emiriana sudah selesai. Bu Lesti. Ini Bu Lesti belum selesai ya. Satu soal lagi ya Bu Lesti. Jaringan lelek Bu Nova. Oh iya ya, ini satu soal lagi belum selesai ini. Di negara kami hujan. Mana ada hujan? Oke. Oke, ayo Bapak Ibu. Kayaknya serius sekali nih ya Bapak Ibu mengerjakan ya. Dihayati kali ya. Si Heri nyontek tuh Bu Nov. Heri nyontek. Nyontek udah selesai dia Pak.
selesai. Tapi di sini dia salah 2. Salah 2 ya. Iya, Yang salah itu karena dia jawab sendiri ya, selebihnya nyontek dia tuh, Bu. Buka dari Google ya. Iya, buka Google dia. Riri. Bapak Ibu sudah bersama kita nih, Bapak Kepala Sekolah kita, Bapak Penaldi Herianto Tasoid. Jadi aku masih di apa nih? Masih di pancing, baru bawa anak-anak latihan di Unimed. Belum pulang. Selamat bergabung Pak Penaldi, penanggung jawab komunitas belajar 68. Mungkin ada sambutan, Pak. Oke, kita akhiri dulu ya Pak Eri. Gamesnya kayaknya Gak apa-apa, sudah. lanjut aja Bu Naf, gak apa-apa. Nanti saya masuk, saya di standby kok, saya standby kok, gak apa-apa. Biar aja diselesaikan dulu, gak apa-apa. Konfirmasi. Aja, nggak dikonfirmasi. Aku ada dihapus chat. Dari Simpek KB ya, Bang. Buka. Baik, Bapak Ibu di sini sudah ada 3 ya. Tapi seperti ini kan berdasarkan jumlahnya gitu. Walaupun mereka sama-sama benar semua, tapi berdasarkan kecepatan dan jumlahnya. Oke, berhubung waktu kita akhiri ya Bapak Ibu. Nah, jadi mengakhirinya itu klik yang kanan atas. Kita akhiri gamesnya. Oke, kita lihat siapa peringkat yang pertama. Ya, Bu Lesti Sirait. Ya, Bu Lesti Sirait selamat peringkat yang pertama. Ya. Oke, ini dari Komisi 8 ya. Bu Lesti nanti boleh WA saya. Boleh WA saya, nanti ada sedikit uang pulsa. Ya. Terima kasih banyak ya Bu Nova atas Inilah Bu apresiasinya. Nova. Jangan lihat harganya ya Bu Lesti ya. Ya, Dilihat saya dari bungkusnya aja ya Bu ya. sering-sering ya. Oke ya, Nilai kami Bu nggak bisa nampak yang lainnya. yang lainnya ada, tapi nanti yang muncul itu kan Bu, yang dalam peringkat itu, yang juaranya, nanti kan di laporan nampak dia Bu, nilainya, berapa benar, berapa salah. Nanti terekod dia di situ. Oke, nanti Bu Lesti malam ini atau besok boleh WA saya ya. Terima kasih Bapak Ibu. Beginilah cara kita menyelenggarakan kuis secara klasik ya. Ini secara klasik ya Bapak Ibu. Mungkin semalam saya sudah bagikan 3 mode klasik, kemudian paper mode dan tabok screen. Oke, saya keluarkan dulu. Saya keluarkan dulu. Oke, di sini langsung nampak ya Bapak Ibu, tadi jumlah kita yang masuk itu 22 ya. Pertanyaannya 10 ya kan? Kemudian tingkat penyelesaiannya 69%, nilainya 69%. Di sini dia. Ini Bu Jumiati tadi bagaimana melihat jumlah nilainya, berapa benar, berapa salah, berapa poinnya. Ini dia. Ya. Di hasil nanti nampak langsung Bu. Ini boleh kita print. Ya, kita download. Ini ada download. Kemudian kita print juga boleh dalam bentuk PDF. Kita simpan sebagai daftar nilai kita gitu. Jadi daftar nilai kita ini, lembaran-lembaran ini sebagai pegangan untuk asesmen siswa gitu ya. Nah, ini dia peringkatnya. Nah, sampai ke bawah. Sudah nampak dia semua sampai ke bawah, sampai selesai. Sampai 20. Oke, Lumayan ya. lah, lumayan. Iya, itu yang membuat anak-anak kita lebih semangat lagi belajar. Oke, Bapak Ibu, Pak Eri, saya berikan kesempatan kepada penanggung jawab kita, Pak Penaldi Herianto SPD. Silakan Pak Eri. Baik, izin Pak Penaldi, mungkin karena ini penanggung jawab dari komunitas belajar kita, Pak Penaldi. Izin Pak, bolehlah nanti sambutan sedikit Pak Penaldi.
Saya kasih pantun dulu lah buat Pak Penaldi dulu ya. Menanam pohon, pohonnya tomat. Pohon tomat tumbuh warnanya berseri. Sungguh malam ini makin semangat bersama kita Bapak Kepsek, Bapak Penaldi. Iya. Kami persilakan izin Pak Penaldi. Lebih Sari. Iya Pak. Mohon izin Pak, silakan Pak. Oke. Selamat malam, salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati, ada Ibu Rosdiana Samosir ya di grup ya. Ada di ini ya di Zoom ya. Ada Ibu Rosdiana. Iya, ada Pak. Ada tim Tombal dari SD 68, ada Pak Heri dan Ibu Nova, ada Bu Lesti juga bersama dengan kita. Dan yang saya hormati dan saya banggakan juga Bapak Ibu guru yang bergabung di kegiatan kita pada malam hari ini terkait fisis. Izin, mohon maaf, hari semalam seharusnya saya bergabung juga dengan Bapak Ibu. Cuman karena ada acara dari gereja ya, dari gereja ada wirid dari gereja, jadi nggak bisa ikut bergabung. Jadi hari ini saya bisa bergabung dengan Bapak Ibu sekalian terkait optimalisasi quizzes dengan akun Belajar ID. Sebenarnya banyak aplikasi-aplikasi pembelajaran yang sudah bermunculan ya, selain quizzes, tapi hari ini kita membahas tentang quizzes. Mudah-mudahan apa yang sudah, maaf ya Pak Iri agak berisik karena di sini ada anak-anak olahraga semua, jadi agak rame. Jadi menambahkan aplikasi quizzes sudah lama sebenarnya. Pada saat COVID kemarin pun sudah ada, ya kan? Saya pun sudah pernah mempelajarinya juga. Di sini kita bersama-sama belajar gimana pada saat pembelajaran itu tidak monoton, memberikan penilaian kepada peserta didik. Nah, bisa juga kita buat dengan menggunakan quizzes. Nah, kalau dengan metode menggunakan quizzes ini, seperti hari ini, bisa anak-anak belajarnya di rumah. Kita kasih soal, nah anak-anak bisa menggunakannya atau memakainya di rumah. Bisa juga kalau misalnya orang tuanya memberikan izin handphonenya dibawa ke sekolah, boleh juga. Cuman dengan agak riskan juga sih. Agak riskan karena kalau anak SD membawa handphone, resikonya agak bisa hilang ataupun terjatuh, rusak, dan lain sebagainya. Jadi lebih bagus kalau misalnya mau kita pakai quizzes dalam pembelajaran, bisa setelah pulang sekolah atau pada saat ini malam hari bisa pembelajaran. Apalagi ya Pak Iri ya. Besok ini hari apa namanya postesnya. Besok postes ya. Bener Pak. Dari SD 900 nggak ada ikut ya Pak Eri? Sampai malam ini. Nggak ada ya. Padahal linknya sudah saya kirim tadi. Setelah dikirim Bu Nova, saya kirim ke mereka ke grup. Nah, jadi mohon maaf juga kepada Bu Nova, Pak Eri. Padahal tadi saya udah janji 900 bakalan ikut kan hari ini. Cuman nggak ada nampak dari saya lihat. Jadi itulah yang bisa saya sampaikan Pak Eri. Mudah-mudahan dengan pembelajaran hari ini terkait optimalisasi penggunaan quizzes di sekolah, khususnya di kelas Bapak Ibu masing-masing, bisa menambah metode atau gaya belajar kepada anak-anak kita. Jadi nggak monoton. Jadi kan kadang kalau udah membosankan, gitu-gitu aja pun cara belajarnya mungkin bisa membuat anak bosan. Jadi mudah-mudahan dengan kegiatan ini makin bertambahlah wawasan kita terkait teknik-teknik mengajar atau teknik pengambilan nilai di sekolah kita, khususnya di kelas kita masing-masing. Terima kasih buat Bapak Ibu sekalian yang sudah ikut bergabung di Kombel SD 68 mulai dari Selasa sampai hari Kamis ya. Hari Kamis nanti bakalan ada postesnya, mudah-mudahan kegiatan ini bermanfaat buat kita semua. Terima kasih, selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih Pak Eri, Bu Nova.
Baik, terima Iya. kasih Pak Penaldi, penanggung jawab Kombel Iya, 68. Baik, masih masih dia apa ini masih dipancing. siap, siap Pak. Hati-hati karena umur sudah mulai bertambah Pak, jadi jaga kesehatan. Pak Erik, kita boleh foto bersama dulu sebelum Iya, Rinaldi punya kegiatan yang lain. ya Bapak Ibu izin untuk laporan kami ya Bapak Ibu. Kita foto bersama ya. Boleh buka camnya Bapak Ibu? Ya, baik Bapak Ibu. Iya, masih ada yang belum buka camnya? Iya. Iya, baik. Terima kasih Bapak Ibu. Saya ambil ya. Saya hitung sampai 3 ya Bapak Ibu. 1, 2, 3. Hujan air. Hujan. Mana? Iya, baik. Terima kasih Bapak Ibu. Ini nyopotnya gimana? Itunya duduk, berdiri. Bentar ya Bapak Ibu ya. Baik Pak, terima kasih banyak Pak Penaldi yang sudah membersamai kami. Pak Bukit, mana? Set kan Pak Bukit. Izin Pak, kita lanjut ya. Kita lanjut. Ya, Bapak Ibu. Terima kasih banyak. Kembali kami ucapkan Pak Penaldi atas waktunya pada malam ini yang udah membersamai di komunitas belajar kita. Kita lanjut kembali ya Bapak Ibu. Masih semangat ya Bapak Ibu? Silakan Bu Nova. Boleh kita lanjutkan Pak Eri? Silakan Bu Nova. Baik, Bapak Ibu kita akan Coffee lanjut. breaknya jangan lupa, coffee break, mohon maaf. Oh, coffee break ya Pak ya. Oke Pak, itu nanti kita ya Pak ya, besok ya. Oke Bapak Ibu. Tadi saya baca di kolom chat ya, ada request Pak Eri. Katanya yang juara 1, 2, 3 Bu dapat hadiah lah gitu kan. Oke ya Bapak Ibu. Tadi yang peringkat pertama tadi Bu Lesti, yang peringkat kedua tadi siapa ya Bapak Ibu? Saya tadi lupa. Bisa ditampilkan kembali Bu? Enggak. Tunggu ya. Oh, Bu Florida, Sylvia Sinabutar. Ini dari sekolah mana, Bu? Florida dari sekolah? 064034, Bu. 34 ya, Medan Johor ya. Oh, Tingkat ketiga Bu biasa. Ibarani. Dari sekolah mana, Bu? Dari sekolah saya itu Ibu No. Oh iya, udah dari sekolah Bu Samosir ya, Bu Ros ya. Oke, karena ada request ya untuk request untuk peringkat 1, 2, 3 nanti WA saya ya Bapak Ibu ya. Izin Nanti Bu ada Nova. Kenapa Pak? Bu Ernisi Barani itu yang dari 47 ya Bu Ros? Enggak Pak Heri, Bukan. dari SD 04 itu Pak, tempat 04 saya ya? definitif Pak. Kan dari sekolah Ibu ya? Iya, dari 04 yang dari tempat saya definitif ini Bu Ernisi Barani. Oh, Medan Selayang Pak Bu ya? Medan Tuntungan, Tuntungan juga Ibu Nova. Oh, Tuntungan juga. Ya, yang di Simalingkar. Malingkar ya, oke. Yang penting anak ini ya definitif Ibu ya. Oke, nanti Iya, WA Ibu. saya ya Bapak Ibu ya. Oke Kalau ya. gitu Bu izin Ros. juga Bu Nova, mohon izin Bu. Moderator. Karena sampai juara 5 Bu boleh. Next lagi nanti Iya. webinar kita ya selanjutnya ya. Lanjut Bu, lanjut. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Kita lanjut ya. Ya, kita sekarang mau tadi sudah menyelenggarakan games ya. Sekarang kita mau teleportasi ya. Jadi teleportasi Bapak Ibu kita ambil soal dari yang ada yang sudah tersedia di Quizizz gitu. Jadi kita boleh klik cari. Ini ada cari. Kemudian cari. Ini kan ada search ya. Search.
Kita tinggal ketikkan tema atau topiknya. Soal bangun datar kelas 5 SD. Kurikulum Merdeka. Nah, ini bisa ya Bapak Ibu. Tinggal kita enter. Dia akan muncul. Nah, ya. Kita pilih Bapak Ibu, kita mau ambil, ini kan sudah ada pilihannya. Ini yang sudah tersedia di Quizzes. Kita copy paste, ya copy paste. Ya, kita pilih mau berapa soal. Misalnya kita pilih 1 sampai 10 boleh. Ya. Kelasnya berapa? Ini ada pilihan kelasnya. Saya mau kelas 5. Jenis soalnya campur lah kita biar ini. Di sini ada sifat bangun datar SD kelas 5. Kita pilih ini aja dulu ya Bapak Ibu sebagai contoh ya. Kita klik ini. Klik. Sudah, ini langsung muncul di bawah Bapak Ibu. Ah, ini. Nah, apa yang tadi yang kita pilih itu langsung muncul di sini. Seandainya soal yang kita pilih itu tadi tidak sesuai, kita mau ganti, ya tinggal edit aja Bapak Ibu, edit, ya. Atau kita mau hapus, ya. Ya, tadi ini kita pilih ya, kembali. Ini soalnya tadi. Oke, kita bisa edit, ya. Kita edit. Kalau kita mau nggak pakai, kita bisa hapus. Ini dia. Sudah. Kalau kita mau pakai ini semua, tinggal simpan aja. Ya. Salin atau edit bisa kita pakai atau kita simpan. Ya. Nanti kalau kita simpan dia, ini ada simpan kan? Simpan. Baru di sini simpan, baru kita buat judulnya. Ya, ini selesai. Nanti tersimpan di perpustakaanku. Nah, tersimpan nanti di perpustakaanku. Gitu, ya. Jadi perpustakaan ini fungsinya untuk tempat kita menyimpan soal-soal yang sudah kita susun. Di sini nanti tersimpan di sini. Ya, tersimpan di sini semua. Oke. Itu dia kalau teleportasi. Kalau teleportasi berarti copy paste dari soal-soal yang sudah disediakan di Quizzes, ya. Kemudian Bapak Ibu, kita mau pakai penyelenggaraan kuis pakai paper mode, ya. Paper mode. Saya Bapak Ibu sudah tonton videonya yang saya bagikan di grup enggak? Sudah pernah Sudah. nonton? Sudah Belum ya? diputar. Sudah. Atau diputar kembali, Bu? Putar kembali ya Bapak Ibu. Saya ini dulu. Stop ini. Ini yang paper mode yang sudah saya terapkan di sekolah. Ya, silakan baca soalnya, jawab pertanyaan. Ya. Diangkat kertasnya, Nak. Oke, sudah masuk semua. Oke, bagus ya. Banyak yang menjawab benar ya. Oke, itu yang model paper mode, Bapak Ibu, ya. Jadi cara penyelenggaranya kita kembali lagi ke Quizzes, ya. Kita mau ambil soal yang ini, Bapak Ibu. Soal yang jenis-jenis majas. Yang ini dulu dia, Bapak Ibu. Oke. Caranya, kita harus pakai 2 perangkat. Ya. Jadi di kelas, kita pakai 2 perangkat.
perangkat. Ini soal yang kita pilih tadi dari perpustakaan. Sediakan 2 perangkat Bapak Ibu. Satu pakai laptop ya, satu lagi pakai handphone. Tapi handphone kita saya hapus dulu backgroundnya ya biar nampak. Ibu biar nampak nanti. Oke. Jadi di perangkat kita itu harus kita download dulu yang fasilitas Quizizz. Yang Quizizz-nya harus ada di handphone kita. Ya, kita download dulu yang Quizizz biar bisa kita koneksikan ke laptop kita Bapak Ibu. Ya. Nah, di sini di handphone kita sudah kita download Quizizz. Ya, jadi kita harus pakai 2 perangkat. Anak-anak tidak menggunakan perangkat, mereka tidak menggunakan Chromebook atau tidak menggunakan handphone. Inilah keuntungan Quizizz. Jadi bisa dilakukan secara sinkronus atau asinkronus, ya. Nah, jadi ini mereka nggak pakai perangkat. Kemudian ini soal yang sudah kita pilih Bapak Ibu. Mulai sekarang kita pilihnya pakai mode kertas. Kita klik mode kertas. Ya, yang paling bawah yang ini ya, Bapak Ibu, mode kertas. Kemudian Bapak Ibu, sebelum kita menyelenggarakannya, kita harus print ya, ini key card-nya, barcode anak-anak. Ya, di sini harus kita print barcode-nya pakai kertas. Caranya, ya Bapak Ibu, di sini kan ada cetak key card ini. Nanti cetaknya kita tinggal klik ini, kita cetak. Tapi sebelumnya kita klik tugaskan. Di sini ada kelasnya, Bapak Ibu. Misalnya kita buat kelas. Kita buat dulu kelas, Bapak Ibu. Nah, nama anaknya kita ketikkan anak kita buat kelas dulu. Biar nanti kita tahu. Di sini kan Bapak Ibu ada nomornya, siswa nomor 5. Ya, siswa nomor 5 berarti si Budi. Kemudian nanti ada siswa nomor 3 sesuai dengan abjad anak-anak kita ya, nomor urutnya. Siswa nomor 3 misalnya si Parulian gitu. Nah, contoh, kita ketiklah siswa namanya mulai si Andi. Ya. Yang P2 kita ketikkan. Oke, si Budi. Nah, ketikkan siswa urutan ketiga kita siapa? Si Cantika. Yang keempat si Dodi. Sampai berapa jumlah siswa kita? Ya, si Cindy. Ya, si Cindy. Kemudian di sini si Cindy. Kita buat dulu sampai 5 ya Bapak Ibu. Oke. Setelah kita ketikkan tadi nama siswa kita simpan. Ya. Oh, kita buat nama grupnya. Kelas 6C. Grup kelas 6C. Simpan. Oke. Di sini muncul Bapak Ibu kelas 6C. Oke. Sudah? Oke. Di sini sudah muncul ya daftarnya ya. Sudah. Sekarang kita mau mulai. Tadi langkah pertama Bapak Ibu kita buat dulu nama kelasnya. Ya, kita tadi ketikkan namanya, baru nanti di kertas ini muncul. Jadi nggak ada nama siswa di sini. Di sini adalah nomornya. Nomor 1 tadi si Andi, nomor 2 si Budi, nomor 3 si Cantika, nomor 4 si Dodi gitu. Baru kita simpan. Ya, kita simpan. Baru kita mulai. Jadi sebelumnya kita harus print barcode-nya. Ya. Nanti di barcode ini Bapak Ibu ada tulisannya A, B, C, dan D. Ya.
Jadi kalau soalnya jawabannya A, anak-anak akan mengangkatnya secara vertikal. Kalau jawabannya D, anak-anak nanti mutarnya secara horizontal. Kalau jawabannya C, anak-anak nanti mutarkan secara vertikal. Gitu. Jadi mereka hanya memutar-mutar option jawaban. Gitu ya Bapak Ibu. Oke, kita mulai. Klik mulai. Ya. Kita mulai. Oke. Baru kita di handphone kita Bapak Ibu, di handphone kita ini, kita klikkan quizzes punya kita, yang di perangkat kita. Sudah? Kita tunggu. Di sini ada, nggak nampak ya Pak Iri ya? Ada tulisannya mulai sekarang. Ini Bu, Bapak Ibu, ada? Tulisannya mulai sekarang. Ya. Nah, ini ada tulisan. Jadi kita klik mulai sekarang. Nah, ini dia ya. Mulai sekarang. Oke. Muncul soalnya. Ini dia. Muncul soal. Jadi soal yang di sini Bapak Ibu di perangkat laptop kita sama dengan soal yang di handphone kita. Cara kalau anak-anak menjawab, kita arahkan handphone kita ke kertas anak-anak. Kita tekan yang ini, yang ungu. Ya, yang ungu. Sudah? Baru anak-anak kan ngangkat ini. Kita barcode. Kita ini. Kita dekatkan ke sini. Oke, satu orang. Ini siapa yang menjawab di sini? Nampak di samping ini. Oh, si Budi. Oke. Kita jauh-jauh gini kan? Ini kan. Oke. Yang jawab yang kedua. Oke. Nanti di kanan itu muncul. Si Dodi menjawab. Kita barcode lagi. Anak-anak. Jadi dari jauh juga bisa di barcode. Ya. Nih. Kita barcode. Si Cindy sudah menjawab. Oke. Kita dekatkan lagi. Siapa tadi? Si Cantika sudah menjawab. Oke. Kita barcode lagi punya anak-anak. Dari jauh nanti dapat dia barcode-nya. Jadi anak-anak tinggal mengangkatnya Bapak Ibu, kita barcode gini. Ya. Kita barcode gini ke anak-anak. Ya, jauh. Nanti langsung muncul. Satu lagi ya. Ya. Oke. Ya, di sini sudah masuk. Nih ya, ini sudah masuk. Seandainya kita mau ke pertanyaan selanjutnya. Ya, ini anak-anak udah jawab. Ini ada di sini perintah pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan selanjutnya. Untuk pertanyaan selanjutnya. Begitu juga kita klik memindai respon. Ini dia. Oke. Mindai respon. Oke. Dodi sudah masuk. Yang kedua. Kita sudah masuk. Kita scan lagi. Ya. Oke. Cindy sudah masuk. Ya. Sudah masuk, dia di kanan, dia berwarna ungu. Ini dia berwarna ungu, anak-anak. Sudah? Di sini anak-anak sudah menjawab. Nah, oke. Ya, kalau kita mau akhiri dari sini, akhiri kuis. Sudah selesai. Jadi anak-anak itu menjawabnya tidak pakai perangkat. Inilah ringkasannya tadi. Si Cantika, si Cindy, si Dodi, si Budi, si Andi. Jadi ada rekapnya, ada laporannya di sini ringkasannya. Itu dia Bapak Ibu. Jadi ini tidak pakai perangkat, ini hanya pakai barcode. Dari jauh juga kita bisa barcode punya anak-anak itu. Nanti tertangkap di perangkat kita. Jadi pakai dua perangkat. Pakai laptop untuk kita
eh, pantulkan ke InFocus, kemudian yang pakai handphone itu untuk kita menangkap jawaban Anda, anak-anak, memindai barcode anak-anak. Ya, jadi ini sangat menyenangkan Bapak Ibu, sangat menyenangkan. Ya, kemudian, ya, saya kembalikan lagi. Sejauh ini sangat menarik Bapak Ibu. Ini namanya paper mode. Jadi kalau mau diterapkan dalam waktu dekat silakan, lebih bagus ya. Kalau mau diterapkan nanti saya susun dulu lah soalnya Bu Nova, baru nanti saya terapkan silakan. Oke, ya. Kemudian yang tabok screen Bapak Ibu. Nah, ini laporannya ya. Tadi si Cantika langsung muncul laporannya. Boleh kita printkan, boleh kita download. Jadi kalau kita download dia, kita download, masukkan ini. Ini sudah ada. Ini dalam bentuk Excel, ya. Nah, ini downloadnya. Oke. Nah, jadi sangat mudah sebenarnya. Sangat mudah dan menyenangkan. Lalu Bapak Ibu, kita kembali ke perpustakaan. Ya. Menarik nggak Bapak Ibu? Menarik tidak untuk yang paper mode ini? Halo Bapak Ibu, masih di situ? Menarik Bapak Ibu? Menarik Ibu, menarik. Ya, nanti kalau memang Ibu Nova masih di sini. kalau memang kurang gitu kita bisa nanti kalau ada waktu kita bisa ulang ya Bapak Ibu ya. Oke, kita pakai yang mode tabok screen. Ya, tabok screen, bukan orangnya yang ditabok ya Bapak Ibu ya. Ya. Papan tulisnya yang ditabok. Nah, ini sudah saya terapkan ke anak-anak, mereka senang. Padahal yang mengendalikan kita, ya, bukan karena disentuh dia langsung terbuka, enggak, kita yang mengendalikan. Itu pakai review. Kita coba yang ini ya, soal tadi uji coba ya. Kita mainkan yang tabok screen. Tabok screen Bapak Ibu, tadi soalnya sudah kita buka, ya. Jadi kita hubungkan pakai InFocus, ya, ke papan tulis kita, ya. Jadi kita pakai review, nih, review ya Bapak Ibu. Klikkan review. Jadi ingat kalau pakai tabok screen itu pakai review. Nah, kita klik review. Oke, review. Nanti ini muncul di InFocus kita. Oke. Mana yang kita pilih yang paling atas? Ini karena saya tadi sudah coba, ya. Saya coba nanti yang paling atas ya. Ini pratinjau siswa namanya. Pratinjau siswa tulisannya nanti. Ya, paling atas klik. Ya. Klik. Nanti muncul pertanyaannya. Anak-anak nanti kita suruh ke depan Bapak Ibu, ke depan kelas, ya, ke depan kelas. Baru anak suruh memilih mana jawaban yang benar, tapi tangannya lengket di InFocus, di papan tulis. Nah, jadi anak-anak itu memegang papan tulisnya, misalnya ibu kota. Anak-anak satu anak memegang yang Jakarta, menyentuh yang Jakarta ini, tangannya menyentuh ini. Sudah, ketika anak itu menyentuh Jakarta, kita langsung tekan di perangkat kita. Langsunglah dia muncul jawaban yang benar. Yang serunya di sini anak-anak itu langsung ore katanya. Ya, ore. Ulang lagi, panggil lagi anak satu lagi, ya. Anak satu lagi gitu kan. Nah, ini Sumatera Utara. Kita ambil yang inilah ya, yang pilihan berganda. Tapi ini yang lebih cocoknya yang pilihan berganda Bapak Ibu. Ya. Ini sudah. Nanti anak-anak suruh pilih aja. Nah, ini Bu. Sudah.
Ini kita tarik. Ini lebih cocoknya yang pilihan berganda karena soal kita ini kan sudah gabungan, ya. Oke. Nanti mereka jawab, kita klik jawab di perangkat kita. Gitu. Jadi muncullah nilainya. Jadi anak-anak bertepuk tangan padahal itu yang mengendalikan itu adalah kita. Saya ambil jenis soal yang lain aja dulu ya Bapak Ibu karena ini soalnya sudah campur. Ya. Ini sudah campur soalnya. Oke. Biar lebih seru. Tabok screen. Ini cocoknya untuk yang fase A ya, fase A, fase B cocok ini Bapak Ibu. Ya. Anak-anak menyentuh jawaban. Jadi kembali lagi. Kita pilih yang lain dulu ya, yang pilihan berganda juga. Yang dia kompleks sama yang biasa ya. Kita pilih nih. Ya. Caranya tadi ingat kalau tabok screen itu pakai review. Ini ya. Klik yang kanan, ini kanan ya. Di samping sembunyikan jawaban, klik review. Ya. Nah, baru klik pratinjau sebagai siswa ya Bapak Ibu. Ini, pratinjau sebagai siswa. Nah. Oke, muncullah dia. Pertanyaannya. Mulai. Tadi anak-anak kita suruh ke depan. Ya, ke depan. Nah, nanti mereka tekan papan tulis. Ya, tekan papan tulis. Ya. Dia pegang jawabannya misalnya A. Oke, muncul dia. Benar, gitu. Next lagi pertanyaan selanjutnya. Nah, oke, tambah Pancasila di atas. Itu misalnya kita ambil contoh saling menghargai sesama. Ya, ini yang salah ya, Bapak Ibu itu. Jadi seperti itulah caranya. Ya, Bapak Ibu. Seperti itulah caranya. Oke, yang tabok screen. Kemudian kita pakai Quizzes AI. Ini yang paling memudahkan kita Bapak Ibu. Quizzes AI. Jadi pakai AI, ini kan di bawah perpustakaan ada Quizzes AI. Kita klik. Ya, kita klik. Kita mau buat soal boleh dari link YouTube ya, link YouTube, boleh dari bank soal kita, boleh kita buat pertanyaan, boleh dari situs web dan boleh dari dokumen yang tersimpan. Misalnya kita simpan di file kita ya, di D atau di dokumen, ya kita bisa ambil. Sekarang kita mau ambil pertanyaan Pak Daniel Bukit ya semalam ya. Ya, hadir pada hari ini Pak Daniel Bukit. Janji saya mempraktekkannya. Ada ya? Oke. Ya. Ini. Kita mau buat pertanyaan dari video YouTube. Nah, jadi video YouTube, kita cari dulu link YouTube yang mau kita buat soal, ya. Oke, saya mau ambil contohnya yang matematika ya Bapak Ibu, matematika bangun. Saya mau ambil link YouTube-nya. Mau ambil link YouTube-nya dulu.
Oke, saya copy linknya. Baru link YouTube-nya saya pindahkan ke sini. Ya, Bapak Ibu, yang atas ini, hasilkan kuis dari video YouTube. Saya copy paste ke sini. Nah, ya, link YouTube-nya. Kalau dia pelajaran bahasa PJOK ya semalam ya. Nah, jadi kita ambil dulu link YouTube, misalnya permainan bola voli ya. Oke, tambahkan. Oke, ini kan sudah ada pilihannya. Ya, kita masukkan dulu. Di sini ada pilihan Bapak Ibu. Boleh kalau memang kalian Bapak Ibu kurang menarik ini YouTube-nya, boleh di sini ada pilihan juga. Ya. Oke, ini lagi proses. Oke. Proses. Ini sudah masuk ya, ini YouTube-nya. Nah, ini sudah masuk YouTube-nya, videonya. Jadi anak-anak menjawabnya ditonton dulu YouTube-nya, videonya. Baru setelah itu kita sajikan pertanyaan. Di sini kan di bawah ada tambahkan pertanyaan. Ya, kita klik, kita pilih pertanyaan kita mau bentuk mana. Kan semalam ada 18 jenis soal. Ya, 18 jenis soal yang ditawarkan. Kita mau bentuk pilihan berganda, klikkan pilihan berganda. Ya, misalnya itu contohnya. Pertanyaannya, ukuran lapangan sepak bola adalah, ya. Di sini dalam bentuk pilihan berganda, baru ketikkan jawabannya. Biasanya ukurannya berapa? Saya kurang tahu juga ini ya. Misalnya 1 kali 2. Oke, nanti 2 kali. Ini masih contoh ya Bapak Ibu. Oke, 3 kali 4 kayak ukuran foto, foto ya. 4 kali 5. Oke, kita simpan. Kemudian selain itu Bapak Ibu, di sini kan di atas ini ada pilihan. Mau kita buat gambar boleh, mau rekam suara boleh. Ya, jadi suara kita rekam ya, boleh. Kita masukkan video boleh. Ya. Jadi selain link YouTube, kita juga bisa masukkan audio dan visualnya, ya. Kita simpan. Kita kliklah jawabannya dulu. Ini kita buat ya, kita simpan. Ya, jadi penampakannya jadi seperti ini. Di kiri ini nanti link YouTube-nya, video YouTube-nya, di kanan ini baru pertanyaannya, gitu. Ini dia ya, Bapak Ibu. Ini pertanyaannya, gitu. Jadi ini link YouTube-nya, ini pertanyaan. Kita mau tambah lagi, tinggal klik ini, klik ya. Kita mau buat pertanyaan bentuk esai, kita klik. Seperti itu selanjutnya. Ya, seperti itu selanjutnya. Jadi sangat memudahkan kita. Semua pelajaran bisa pakai quizzes, ya. Kalau anak-anak suka pakai gambar, kita taruh pakai gambar. Pakai video, apalagi bahasa Inggris, ya. PJOK yang butuh pakai video, mereka mau melihat, mendengar, kita pakai video. Itu Bapak Ibu. Oke, save question. Ya, jangan lupa disimpan, biar tersimpan dia nanti di perpustakaan. Nah, kita save question. Nih, sudah masuk dia di sini. Ini pertanyaan Pak Daniel semalam ya, apalagi PJOK kalau pakai kata-kata kayaknya kurang menarik gitu kan. Hendaknya pakai video ya. Buat video sendiri kayaknya butuh waktu. Kita ambil link YouTube boleh ya. Ini dia. Oke, Bapak Ibu. Oke, kita lanjut ya. Itu AI. Lanjut ya Bapak Ibu. Kalau materinya sebenarnya banyak sekali Bapak Ibu, banyak sekali materinya yang perlu kita ini.
kita dalami. Ya. Oke, kita kembali. Tadi kita pakai AI yang menggunakan YouTube. Ya, YouTube Bapak Ibu. Kita kembali klik Quizzes AI. Ya, Quizzes AI. Kita buat lembar, kita buat ini, biar nggak capek-capek lagi, kita mau buat pertanyaan dengan mengetikkan topik. Ya, ini kita ketikkan. Soal PJOK, ya, senam lantai. Nah, senam lantai. Kita buat, kita atur bahasanya, bahasa Indonesia. Baru yang jumlah soal ini, jumlah soal kita pilih, kita mau berapa soal? 10, kita klik 10. 10 soal, ya. Kemudian kelas mata pelajarannya apa? Misalnya di sini nggak ada ada ya pilihannya. PJOK, olahraga ada. Oke, kelasnya kelas misalnya kelas 7. Ya, lanjutkan. Lanjutkan. Kita nanti disediakan pilihan mau topik mana dia. Senam dasar lantai, gerak dasar senam lantai. Kita tinggal klik saja Bapak Ibu. Ya, latihan keseimbangan, senam lantai untuk pemula, teknik A. Jadi kita pilih mana dia tema-tema yang sesuai dengan senam lantai tadi. Setelah itu klik hasilkan kuis. Klik hasilkan kuis. Hasilkan kuis. Jadi kita pilih jumlah soalnya, kita pilih tema-temanya yang mau kita masukkan. Nih kita tunggu. Oke, ini udah muncul Bapak Ibu. Di sini tadi 10 soal. Ya, sudah ada sini. Apa saja gerakan dasar senam lantai? Ya, sampai 10 soal. Kita mau atur poinnya, boleh atur poinnya. Saya mau satu soal itu 10 poin. Waktunya hanya 10 detik. Oke, boleh. Mau tambahkan semua 10 poin, boleh kita klik. Mau tambahkan soal, klikkan ini. Sudah? Ya, jangan lupa simpan. Ya. Sudah kita buat, kita simpan. Nanti tersimpanlah dia di perpustakaan. Ya Bapak Ibu. Oke, kita kembali lagi. Oke Bapak Ibu. Jadi itu sedikit banyaknya kuis kuisis AI ya. Saya kembalikan kayaknya sampai di situ dulu. Tadi sudah teleportasi, kemudian paper mode, kemudian tabok screen. Atau saya sharing bagikan dulu yang tabok screen ya Bapak Ibu. Ada video saya singkat ya. Saya ini dulu ya sebelum kita mulai tanya jawab. Oke. Yang tabok screen. Ibu. Ya, saya buka dulu. Nampak di layar Bapak Ibu? Belum ya? Belum nampak ya?
Belum, Bu Nova. Belum ya? Saya ulang dulu lagi ya. Bikin jaringan. Aku bisa, aku pasti bisa. Ku harus terus berusaha. Bila ku gagal, itu tak mengapa. Setidaknya ku telah mencoba. Aku pasti bisa. Ku tak mau berputus asa. Oke, kayaknya belum muncul ya Pak Eri ya? Videonya ya? Belum, Bu. Belum, Bu, Belum ya? belum muncul. Belum ada Bu Nova. Sabar ya Bu Marda ya. Oke ya, ntar ya saya ulang lagi ya. Aku pasti bisa. Ku harus terus berusaha. Bila ku gagal, itu tak mengapa. Setidaknya ku telah mencoba. Aku bisa, aku pasti bisa. Ku tak mau berputus asa. Coba terus coba sampai aku bisa. Aku pasti bisa. Pasti bisa. Tak mau menyerah. Aku tak ingin berputus asa dengan gagal. Oke, ya. Oke, Bapak Ibu. Itu sekilas ya, Bapak Ibu. Muncul ya tadi videonya ya, Pak ya? Muncul ya? Muncul, Bu, Oke. muncul, tapi agak macet-macet. Macet-macet ya. Aduh, ini jaringan. Oke, Bapak Ibu, itu sedikit gambaran yang bisa dipraktekkan di kelas agar pembelajaran itu lebih beragam, bervariasi, menyenangkan dan sesuai dengan kebutuhan. Jadi kita bisa ganti-ganti. Banyak mode-mode yang bisa kita gunakan Bapak Ibu dan mempermudah kita. Bisa kita ambil dari yang sudah ada di Quizizz, kita bisa pakai AI ya, kita bisa pakai teleportasi ya. Sedikit banyaknya itu yang bisa saya sampaikan malam ini Bapak Ibu. Saya serahkan ke Bapak Heri sebagai moderator. Mana tahu ada Bapak Ibu yang mau bertanya. Silakan. Boleh di kolom chat atau langsung Bapak Ibu. Silakan. Ya, baik. Terima kasih Bu Nova Sari atas paparannya pada malam kedua kali ini ya. Bagaimana Bapak Ibu? Menarik ya untuk dipraktekkan lagi nih di dalam kelas, dalam pembelajaran. Tadi waktu sesi yang pertama tadi menarik, saya aja sangat antusias, apalagi anak-anak ya Bapak Ibu. Ya, kami memberi kesempatan kepada 3 orang untuk bertanya. Bapak Ibu boleh raise hand, boleh juga dari kolom chat. Ya, kami persilakan Bapak Ibu. Halo, izin Ray. Oh ya, silakan Pak Daniel Bukit. Oke, selamat malam ya. Selamat malam. Izin Bang Naldi ya. Sehat Bang. Ya. Jadi terima kasih Bu Nova ya. Pas paparannya tadi. Memang dilihat dari dua tadi materinya, krisis air dan dengan tabel screen, nampaknya yang paling kita bisa masuk akal krisis air. Ya, soalnya langsung keluar soalnya ya Bu ya. Jadi yang saya
tanyakan. Eh, yang biasa kita pakai dalam tadi Ibu bikin tadi kan libas dalam penjas ya. Langsung keluar soalnya Bu ya. Itu secara otomatis atau kita bikin sendiri gimana? Ya, soalnya nanti kita bikin misalnya. Terus kalau nggak mau capek kita langsung kita minta dari khusus A. Itu gimana itu? Oke, terima kasih dulu. Itu dulu. Baik, terima kasih Pak Daniel atas pertanyaannya. Udah bisa ditangkap Bu Nova ya? Langsung mau dijawab atau Boleh, Pak. Nah, boleh? nanti kalau langsung 3, kelupaan saya, Pak. Soalnya Iya, udah malam ini, mode malam ya. Bukan mode klasik lagi, mode malam. Oke, terima kasih Pak silakan Bu. Daniel. Kayaknya Bapak antusias. Ini nanti harus saya terapkan ini di sekolah saya gitu kan. Oke, Bapak Ibu. Jadi ada kuisis AI. Ini saya sangat ini juga yang kuisis AI ini sangat memudahkan kita. Kenapa? Tadi kita kan ada fasilitasnya itu kita ambil link dari YouTube boleh. Kemudian kita bisa ketik langsung search topik dan materinya. Jadi di kuisis itu sudah disediakan Bapak Ibu, disediakan jenis soal sesuai dengan materinya. Nah, jadi tadi kan kita klik, kita checklist ya, materinya tentang bangun datar ya, atau tentang apa tadi senam lantai ya. Langsung ditawarkan mau yang tema yang senam lantai bagaimana, yang ukurannya kah, jumlah pemainnya. Jadi tinggal kita checklist, nanti AI yang menghasilkan. Kita langsung ambil saja gitu. Ya. Jadi kita yang memilih. Gitu. Ini mempermudah sekali sama kita. Makanya hanya butuh beberapa menit untuk membuat asesmen. Itu dia, Pak. Nah, jadi itu kemudahan dari AI ini. Jadi kalau kita buat soal sendiri kan kita harus lihat lagi buku, kita mikir-mikir lagi. Kalau dia kuisis AI kita langsung ambil aja. Seperti ngambil teleportasi kita ambil. Tapi AI yang menghasilkan soal tersebut yang sudah tersedia di situ. Sesuai dengan tema dan materinya, Pak Daniel. Begitu Pak Daniel. Iya, jadi begitu jawabannya Pak Daniel. Mungkin ada lagi nih yang mungkin belum pas. Boleh lagi? Pak Bukit? Ya, ini. Terima kasih ya Bu Nova. Memang mau saya terapkan di sekolah ini. Ya soalnya biasanya saya bikin soal saya tulis gitu. Ini dari kursi saya langsung bisa keluar kan Bu. Benar Jadi, Pak. Jadi nggak perlu kita baca buku lagi. Jadi kita bikin aja dari situ biar mempersingkat waktu ya Bu ya. Tetap juga ya kita baca buku Pak. Iya, Ya kan? Tapi ya keunggulannya itu asesmen yang kita buat itu ya sesuai dengan materinya. Tapi kalau memang nggak sesuai Pak, misalnya dari 10 soal ada 2 Iya. soal ya kita edit aja Pak, kita buang 2 lagi, kita tambah lagi gitu. Jadi bisa tambah, kita tambahkan, bisa kita kurangkan. Itu keunggulannya Pak. Kalau guru penjas mau cepat siap aja ya. Oh iya ya, oh iya ya, benar sekali Pak, ya ya. Oke, itu aja Bu. Terima kasih Terima jawabannya. kasih Pak Daniel Bukit. Terima kasih Pak Bukit atas pertanyaan. Bukan mau cepat, tapi memang gercep. Ya, mungkin ada nih pertanyaan lagi. Oh, ada dari kolom chat nih Bu Nova. Kita baca sama-sama ya Bu Nova. Ini dia. Dari Ibu Lesti Kejora nih ya. Ibu Lesti Kejora. Katanya begini. Terima kasih atas paparannya Bu Nova. Saya mau bertanya, apakah aplikasi Quizizz ini berbayar atau gratis gitu? Ini dari Bu Lesti Kejora nih Bu. Yang juara 1 tadi ya Pak ya? Iya. Kayaknya semangat Ibu ini mau menerapkan ya, berbayar Iya. atau tidak. Bisa langsung dijawab Pak? Boleh. Oke. Ya, Bapak Ibu,
inilah keuntungan yang kita dapat, ya. Jadi kita menggunakan kuisis ini, ya, berhubung kita pakai akun ID belajar ini gratis Bapak Ibu, ya. Ini gratis, ya, pakai akun ID belajar. Bedanya kalau kita pakai Google biasa namanya basic, ya, basic. Tapi kalau kita pakai akun ID belajar, kita tidak berbayar. Tapi ada yang tingkatan yang lebih di atasnya namanya ini ya Bapak Ibu yang school. Kalau itu yang school itu dia berbayar. Berbayar. Kalau di Quizizz itu dia per sekolah Bapak Ibu. Per sekolah dengan fasilitas dan fitur-fitur yang lebih banyak. Itu berbayar, tapi per sekolah. Jadi untuk sekolah negeri ada kenakan biaya 1.500.000 per tahun. 1.500.000. Jadi gurunya bebas pakai. Kita berapa guru kita misalnya ada 50, jadi 50-nya kita bebas pakai gitu. Kalau yang ini yang kita gunakan tidak berbayar, kita bisa pakai gratis. Tapi dengan fitur-fitur tadi 18 jenis soal gitu ya. Kalau nanti yang berbayar itu lebih bagus lagi, fitur-fiturnya lebih banyak lagi gitu. Itu bedanya. Demikian Bu Lesti. Baik, terima kasih Bu Nova. Jadi yang kita pakai malam ini adalah yang gratis Bu Nova ya. Iya. Dan gratis kalau pakai belajar ID begitu. Lalu ada pertanyaan lagi nih Bu Nova dari kolom chat. Kalau pakai barcode, berarti barcode-nya kita buat terlebih dahulu ya Bu? Ya, benar Pak. Bagaimana cara buatnya Bu? Nah, habis ini Pak lagi yang bertanya boleh. Iya Dijawab ya. dulu Bu Nova, dijawab dulu. Terima kasih Pak. Boleh saya ini screenshot bagi layar lagi ya Pak ya, biar saya ini ulang. Oke, ya. Bagaimana cara mendapatkan barcode-nya ya? Tadi pertanyaan dari Bu Hesti Simanulang ya, Bu. Kayaknya kenal saya Bu ini. Angkatan 9, Bu. Oke, ya. Jadi bagaimana mendapatkan barcode-nya? Ini dia. Kita tadi ambil dari perpustakaan dulu kan Bapak Ibu. Kita mau ambil soalnya. Kita ambil soalnya dulu, ya. Kita ambil contohnya soalnya yang ini dulu lah, yang asesmen IPS. Yang ini aja dulu. Jenis-jenis majas, ya. Oke. Biar nanti dari mana dapat barcode-nya? Apakah kita buat barcode sendiri? Tidak, sudah ada di Quizizz-nya, kita tinggal ngeprint. Tapi dengan syarat, tadi kita masukkan nama siswa kita ke dalam. Ya, Bapak Ibu, mulai sekarang, klikkan mulai sekarang. Oke, tadi kita pilih yang mode kertas. Ya, kita pilih mode kertas. Ini kita klikkan mode kertas. Oke, kita klikkan yang kanan Bapak Ibu. Mode kertas dulu diklik, baru klik kanan. Tugaskan. Ditugaskan ini Bu, kita mau misalnya di SMP, Bu, banyak kelasnya loh Bu yang masuk. Saya masuk dari kelas 7A, 8A sama 9A. Ini bisa dibuat Bu. Ini ada tambah atau buat. Ya, kita buat dulu nama, kita masukkan dulu. Ya, kita buat. Klikkan di sini. Ini kelas 8A, kelas 8A gitu kan. Ketikkan namanya Bu. Andi, udah, enter. Budi, enter. Siti, enter. Daniel. Oke, kita simpan. Kita simpan. Sudah kita simpan. Ini kan Bu, ada cetak key card untuk siswa. Kita klik ini Bu. Klik. Sudah. Kita klik. Tapi kita masukkan dulu siswanya ya. Sini sudah muncul Bu. Ya, sudah muncul semua barcode-nya anak-anak. Tadi yang kelas 8 itu sudah muncul, gitu kan. Kita klik,
Ya ini ya udah muncul. Baru kita di sini kan ada download kalau kita mau download. Ya kalau mau print langsung di sini ada. Print langsung. Nanti terprint. Tadi nomor 1 itu, yang ini tadi nomor 1 memang nggak ada namanya, tapi ini punyanya si Andi. Nomor 2 itu punyanya si Budi. Gitu. Makanya pakai aja sesuai dengan abjadnya, abjad absensinya, Bapak Ibu. Jadi kita bisa download, kita simpan. Mana tahu namanya anak-anak ini, anak-anak lupa atau rusak, kita bisa print ulang. Gitu. Jadi ini Bapak Ibu, dalam satu kelas, ini bisa dipakai untuk semua mata pelajaran. Misalnya kita mengajar di SD 5 mata pelajaran. Sudah. 5 pelajaran ini mau pakai paper mode. Ini aja kita pakai terus. Jadi nggak berubah-berubah. Itu dia. Bukan berarti bahasa Indonesia ganti barcode-nya, matematika ganti barcode-nya, selama kelasnya, kelas itu kita pakai. Ya, kelas 8A. Ini aja dia barcode-nya. Jadi bisa kita pegang, kita simpan. Nggak ganti-ganti. Itu dia Bapak Ibu. Ya. Oke. Bu Hesti tadi gimana, Bu? Bu Hesti? Masih di sini Bu Estinya? Ya Bu, terima kasih buat jawabannya. Saya sudah puas. Iya, gitu ya Bu. Itu untuk mendapatkan barcode-nya. Ya, Iya, kalau memang Ibu mau pakai lama, suruh aja anak-anak apa namanya, Pak, Bu, dilaminating ya, dilaminating biar nggak rusak. Oke. Ada lagi Pak Eri? Baik, ada nih Bu. Kita batasi ya 2 orang lagi nih karena udah mau jam 9 Bu Nova. Iya benar. Kayaknya semangat Ah, kali yang mau bertanya ya. iya, jadinya Pak Ripai apakah jadi? Jadi Pak, Oke, Iya, silakan Pak Ripai. silakan Pak. ya terima kasih untuk Bu Nova dan Pak Heri. Ini adalah kegiatan kita di hari kedua dan pemberian atau paparan materi yang sudah disampaikan oleh Ibu Nova itu sangatlah baik dan sangat bermanfaat untuk kita dalam penggunaan kuisis nantinya di dalam kelas. Walaupun rumit, ya walaupun susah itu cara penggunaannya, tetapi kalau kita tekuni untuk belajar kuisis ini, mudah-mudahan kita bisa melakukannya atau mengaksesnya nanti di sekolah. Pertanyaan saya, Bu, pada saat kita nanti ini akan melaksanakan ujian, misalnya kita akan di kelas saya akan menggunakan aplikasi kuisis ini. Nah, kemudian pada saat ujian ada beberapa anak, ada sekitar anak saya ada 24, misalkan ada 20 orang atau 20 anak yang hadir. Dan kemudian pada saat hari itu saya memberikan tes dalam bentuk kuisis. Nah ternyata ada 4 anak saya yang tidak hadir dan kemungkinan mereka di hari berikutnya saya akan membuat tes kuisis itu gitu. Apakah kuisis di hari pertama itu bisa terlaksana untuk di hari kedua untuk anak saya yang tidak hadir gitu Bu? Apakah kuisnya bisa digunakan kembali? Kemudian asesmennya apakah perlu kita rubah atau memang sudah otomatis asesmen yang digunakan itu tetap berlaku? Seperti itu Ibu, itu aja yang bisa saya tanyakan. Terima kasih Bu Nova. Ya, baik. Silakan Bu Nova. Bisa Terima langsung kasih Pak. Ini ditanggapi. kayaknya pengalaman Pak Ripai ya. Nanti ujian ada anak yang nggak datang gitu kan. Ya. Oke, Pak. Mungkin ya pada saat ujian itu kan anak-anak ada yang datang. Kemudian ada yang tidak datang. Misalnya ada 2 orang nggak datang. Kita bisa pakai dengan soal yang sama, kita pakai manual, pakai kertas. Gitu kan? Kalau tidak memungkinkan, kalau memang memungkinkan Bapak melakukannya lagi, ya pakai kode yang berbeda. Nanti dia setiap melakukan kodenya berbeda. Ya berganti kodenya itu Pak. Tapi kalau memang tidak memungkinkan, ini ada print Pak, cetak kuis. Ini kan soalnya asesmennya jenis-jenis majas bahasa Indonesia. Kalau hanya 1 orang yang nggak datang Pak, ya tidak memungkinkan untuk melakukan kuis. Ya, kita cetak aja, ini cetak kuis,
kita klik cetak, kita cetak manual aja Pak, kita kasih dia mengisi. Jadi pakai yang manual, kita cetak soal dengan soal yang sama tapi caranya yang berbeda. Itu dia. Jadi dia menjawabnya ini dalam bentuk kertasnya. Gitu ya Bapak Ibu. Tapi saya mau ngambil soalnya aja boleh, kita cetak dulu. Itu dia ya. Begitu dia Pak Ripai. Kalau memang mungkin cuma hanya satu orang aja, di sini sudah dilengkapi nama siswa, ya, kelas, tanggal. Di sini sudah materinya, kemudian waktunya, baru soalnya di sini. Itu yang kalau kita print, kita cetak di sini, cetak unduh. Begitu dia Pak Ripai. Berarti nanti Bu asesmennya terpisah lah ya? Iya, karena dia kan gini, kalau Bapak mau pakai mode ujian, ya mode ujian gitu kan bersamaan dia ujiannya, misalnya 20 orang bersamaan. Rupanya satu orang lagi nanti satu orang lagi yang nggak datang, minggu depan baru datang. Ya kita bisa pakai gunakan ini. Tapi kalau memang banyak waktu Bapak mau menyelenggarakan kuisis dengan satu orang itu, ya selenggarakan seperti yang kita buat itu. Ya, mau pakai mode ujian boleh, pakai kecepatan guru boleh. Gitu. Tapi nanti muncul kodenya berbeda jadinya. Dengan soal yang sama. Gitu dia, Pak. Oke, Bu, terima kasih. Ya, oke. Ya, terima kasih Pak Ripai. Baik Bapak Ibu. Satu lagi lah ya Bu Nova biar menggenapkan sekaligus, jadi kita sambung nih. Ada dari Bu Florida dan Pak Julkarnain ini. Dari Bu Florida ini kuisis itu kan kalau kita sering gunakan akan mendapatkan koin kan gitu. Apa keuntungan koin itu untuk kita? Apa bisa dibelikan nanti di kedai atau di bagaimana nih Bu Nova kan? Lalu Oh ya, ada koinnya ya Bu ya? Ada koinnya. Kalau koin itu sih sebenarnya saya nggak terlalu mendalami kali ya Bu ya. Tidak terlalu mendalami kali. Yang saya ambil manfaatnya di kuisis ini kita mendapat kemudahan ya. Kalaupun nanti ada koin-koin ini nanti langsung saya tanya ke pusat ya, ke support.com kuisis ya, kuisis.com. Saya tanya untuk apa koinnya. Jadi selama ini saya nggak perhatikan itu ada koin kayak TikTok itu ya, ada koin-koinnya gitu kan. Nah, itu dia. Tapi yang intinya bahwa kuisis ini membawa manfaat bagi saya. Itu dia dalam proses pembelajaran. Itu dia Bu Florida. Nanti boleh saya tanyakan dulu ya. Boleh nggak dicairkan itu gitu. ya baik. Jadi begitu ya Bu Sida Butar ya, Bu Florida. Oke, Pak. Makasih Bu Florida. Lalu begini Bu, yang terakhir nih. Jadi menurut Bu Nova katanya, mode apa ini yang paling menarik untuk diterapkan ke murid? Apakah Papermood atau mode penguasaan atau yang lain? Nah, yang mana kira-kira Bu Nova? Terima kasih Pak Julkarnain ya. Kita sesuaikan dengan keadaan kita lah Pak ya. Sarana dan prasarana yang kita miliki. Kalau kami misalnya di negeri ini kita punya hanya 15 Chromebook ya, ditambah dengan handphone anak-anak, handphone orang tua lah kita bilang, pinjam handphone orang tua ya. Kalau memang memungkinkan perangkat kita bisa gunakan ya, mode apa? Mode klasik ya, anak-anak bisa langsung mengerjakan soal-soal. Itu tadi yang kita dapat juara 1, 2, 3 itu mode klasik. Tapi kalau tidak memungkinkan, kita pakai mode Papermood. Ya, mode Papermood ya, anak-anak pakai barcode. Kalau memang tidak memungkinkan lagi, kita pakai penugasan. Anak-anak mengerjakan di rumah gitu. Kita kirim tugas kayak kita belajar daring dulu ya, pakai Google Classroom, kita kirim tugas, mereka kerjakan. Ya, kalau dia pakai tabo screen itu nggak pakai perangkat anak-anak cuma pakai menyentuh layar itu. Jadi kembali lagi ke Bapak Ibu, sesuai dengan sarana dan prasarana yang dimiliki sekolah kita masing-masing, Bapak. Ya. Nah, jadi sejauh yang saya lakukan, Bapak Ibu, yang paling menarik itu memang klasik.
Ya, yang klasik, kemudian yang paper mode. Nah, itu dia. Ya, itu yang paling menyenangkan bagi anak-anak. Tapi kembali lagi ke Bapak Ibu sesuai dengan keadaan sekolahnya. Terima kasih. Demikian Pak Jurkanain. Baik, terima kasih Bapak Ibu sudah hendak terasa ya. eh, Kurang lebih hampir 2 jam ya kita membersamai di dunia maya. Jadi Bapak Ibu, maka malam kedua ini, sesi ini berakhir. Insya Allah nanti kita akan bertemu lagi pada malam ketiga. Karena, Apanya absensinya Pak? Boleh iya, di-share-kan Pak absensinya? iya Bu Nopah, belum saya share tadi ya? Belum ya? Oh, belum ya? Oh ya, sebentar ya Bapak Ibu. Nanti kami kasih waktu sekitar 5 menitan ya Bapak Ibu ya. Link absennya sama dengan link yang semalam ya Bapak Ibu? Yang link yang semalam, cuma tanggalnya aja yang bedakan. Semalam kan tanggal 3, hari ini tanggal 4. Dengan link yang sama ya. Silakan Bapak Ibu, sudah kami kirim di kolom chat. Kami kasih waktu 5 menit ya Bapak Ibu. Boleh? Ya, sambil mengisi absen Bapak Ibu, boleh saya tambahkan Pak Eri? Ya, silakan Bu. Besok ya kegiatan kita untuk hari terakhir Bapak Ibu, kita besok akan belajar membuat presentase. Ya, presentase bahan ajar kita. Jadi selain kita kan biasanya pakai yang PowerPoint atau Canva ya. Nah, kita bisa membuat presentasi dari kuis. Kemudian besok juga saya sebarkan, saya share itu link ujian kita ya. Jadi link ujian kita boleh menjawabnya beberapa kali Bapak Ibu. 3 kali boleh. Nilai minimalnya cuma 60-nya. Jadi materinya nanti saya bagikan ke grup ya Bapak Ibu, grup komunitas kita ya. Jadi kita bisa mengisinya, ada materinya ya. Boleh lihat materinya Bapak Ibu. Itu dia ya. Jadi besok kita belajar tentang presentasi dan post-test kita ya, post-test kita biar lebih paham lagi. Demikian Pak Heri. Baik, terima kasih Bu. Ini selalu diberi pantun nih dengan Pak Zulkarnain. Ini jangan-jangan Pak Jul ini orang Melayu ini, orang Melayu. Katanya begini Bu, matahari menyinari dunia, semakin hari semakin terik. Waduh, terima kasih untuk ilmunya, semakin hari semakin menarik. Luar biasa Pak Jul. Kalau gitu pun saya nggak mau kalah nih dengan Pak Jul. Nah, sungguh indah bulan purnama bikin cerah. Sudah hendak sabar nih menunggu webinar malam ketiga. Tentunya bersama kembali nanti dengan Ibu Nova. Baik ya, Bapak Ibu, terima kasih kami ucapkan kembali. Mohon maaf dan hilaf atas perbuatan kami yang tidak disengaja, perkataan dan tutur kami juga yang tidak disengaja pada malam hari ini. Tentunya terima kasih juga kami ucapkan kepada Pak Fenaldi selaku penanggung jawab dalam kegiatan kita malam ini. Dan terima kasih khususnya kepada Kombil 68 yang sudah membersamai kita juga, yang sudah berbagi praktik baik, khususnya juga kepada Ibu Novasari. Demikian Bapak Ibu, kami tarik diri. Sampai jumpa kembali pada malam ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih Salam Bapak sehat, Ibu. Terima kasih Bapak Ibu. semua.